Bidadari, Chapter 248, Manajemen Ekonomi. Keselek kan karena itu adalah masakan dari selingkuhannya. Cih, Didi lagi-lagi berbisik seperti ini di saat Reti terpaksa harus ke dapur lagi. Lagi pula aku juga tidak percaya adiknya memang pandai memasak. Kalau orang menyiapkan makanan untuk tamu, seharusnya dia juga menyiapkan minumannya. Lihat aja, dia cuman bawain makanannya dan lupa membawakan air minum. Dasar bodoh. Didi bukan orang yang berasal dari keluarga yang bagus ekonominya. Dan dulu dia juga melihat sendiri bagaimana mendiang ibunya menyiapkan makanan untuk keluarganya. Kalau ingin makan bersama, selain ada makanan di meja, ibunya juga pasti menyiapkan gelas air minum dan airnya juga. Jadi kalau ada yang keselak, tidak akan kesulitan seperti sekarang. Makanya dia punya keyakinan seperti itu berdasarkan pengalamannya, bukan asal menilai saja. Terima kasih airnya, Nak Reti. Puji Padri lagi mengapresiasi saat Reti sudah berkeliling mengantarkan gelas berisi air. Dia ini memang sangat pengertian sekali, Pak Padri. Reti memang selalu care sama orang-orang di sekelilingnya. Kalau lagi makan bersama, dia itu yang paling sibuk sendiri menyiapkan semuanya seperti sekarang. Pujian Rika lagi untuk menaikkan nilai jual putrinya di saat Reiko sudah minum setengah gelas airnya dan melanjutkan makan lagi tanpa bicara. Sepertinya memang dia tidak punya keinginan untuk mengatakan satu kata pun saat ini. Nah, iya, memang baik sekali Mbak Reti ini. Semoga nanti kalau sudah menikah dapat suami yang sangat menyayanginya ya. Sayangnya memang Reti masih tabu, tidak pernah pacaran Pak Padri. Dia belum pernah suka-sukaan sama cowok, makanya saya memang agak khawatir juga dengan jodohnya nanti. Iya kah? Berarti beruntung nanti yang menjadi pacar pertamamu dan menjadi calon suamimu itu Mbak Reti. Seingat Bapak dulu Nada sebelum menikah, dia tidak pandai masak. Tapi Nak Reti ini hebat sekali. Pasti suaminya akan terpukau dan pengen terus dimasakin seperti ini. Karena banyak kan yang bilang, cinta kadang awalnya dari perut naik ke hati. Pembantunya itu pasti sengaja masak masakan enak supaya bisa menggait hati majikannya. Karena aku tahu istrinya tidak bisa masak, dia pesan makanan waktu itu. Bisik hati Didi mengomentari ucapan ayahnya sambil bersungut. Ya, mudah-mudahan lah Pak. Semoga saja dapat suami baik-baik untuk Reti. Kalau Mas Didi lebih suka wanita yang bisa masak atau wanita karir? Kenapa aku lagi yang jadi ditanya? Kesal hati Didi. Tapi bukankah dia tetap harus menjawabnya meskipun kesal? Yang pasti tidak banyak berpura-pura dan memang saya menyukai dari dalam hati saya, Tante. Andaikan tadi ada orang yang melirik Reiko, mungkin bisa melihat ada sunggingan tawa di bibir Reiko segaris tipis, walaupun hilang sedetik kemudian. Tapi memang dia sepertinya tidak ingin bicara apapun dan masih tetap fokus pada makanannya. Oh iya, memang menyebalkan sekali kalau melihat orang yang banyak berpura-pura itu. Sudah seperti artis sinetron. Rika menimpali lagi. Oh iya, Mas Didi apa sudah punya kekasih juga? Belum. Wah, padahal Mas Didi ini sangat tampan sekali. Pasti banyak yang suka sama Mas Didi kan? Rika memancing lagi. Belum ada yang srek Tante. Sama aja seperti Reti dong. Dulu banyak teman-teman sekolahnya Reti itu pada pengen datang ke rumah dan nanyain dia. Dan itu cowok-cowok semua. Tapi Reti belum srek sama mereka, jadi ya pada ditolakin. Kayaknya aku mencium bau-bau rencana yang tidak enak di sini. Keluh hati Didi yang akhirnya malas untuk menimpali lagi dan dia memilih untuk mengangguk. Lalu fokus pada makanannya saja, sedikit bergidik karena ngeri. Mas Didi, apa mau nambah? Makanya Rika mencoba menimpali ketika melihat Didi sudah fokus makan saja, tanpa berniat untuk bicara lagi. Enggak, ini juga udah cukup kok, makasih Tante. Oh iya, masalah kuliah, kebeneran loh sukanya sama kayak Reti. Dia juga sangat tertarik dengan manajemen bisnis, dan sebentar lagi Reti juga akan mengelola salah satu mall milik Adiwijaya Group. Itu mall baru di Cinere. Seru Rika saat Reiko baru saja menghabiskan satu piring mie. Oh iya, wah luar biasa sekali. Sudah pandai masak dan juga sudah pandai mengelola bisnis ya. Padri kembali berkomentar. Karena yang diajak bicara, Didi juga tidak merespon. Sedangkan Reiko hanya fokus pada makanannya saja dan sekarang lagi minum, jadi tidak berkata apa-apa. Ya belajarlah Pak Padri, maklum saja. Kalau tidak keturunan sendiri dari Adiwijaya, yang mengelola siapa lagi? Apalagi Mas Reiko sekarang ini sedang fokus dan sibuk mengurus bisnisnya sendiri. Jadi Adiwijaya terpaksa harus diurus sama Reti sebagian.
Kembali senyum pun terurai dari Rika, dan Reiko sama sekali tak ingin menatap Rika atau ikut berkomentar, walau dia sudah menaruh gelas kosongnya. Pastikan di keluarga Prayoga juga, sekarang Raditya Prayoga itu sibuk sekali, dan ujung-ujungnya Mas Didi nanti yang harus ikut membantu, sama kayak Reti. Aku buang-buang waktu cuma buat ngedengerin kayak gini doang. Kalau tadi aku tahu ayah akan mengajakku ke tempat ini, tentu saja aku tidak akan mau datang. Tapi aku gak tega juga dengan ayah. Sudah tua harus mengurus semuanya sendirian. Lagian kan ada apa-apaan sih? Masa ayah harus ngerjain sesuatu di tempat teman suaminya? Apa ini untuk bisnis keluarga Prayoga juga? Adiwijaya Group yang punya bisnis rokok kan? Bangga dengan bisnis rokok mereka yang sudah meracuni generasi muda dan merusak kesehatan bangsa. Didi memang sangat tidak suka dengan perokok. Ini juga yang mengesalkan untuk hatinya sendiri. Ibu juga gak akan mati kalau misalkan gak keracunan dan jadi perokok pasif. Itu yang bikin sel kanker di tubuh ibu aktif. Ayah adalah perokok, dan semua salah ayah. Salah perokok, salah pabrik pembuat rokoknya. Dan ayah dulu memang merokok kretek dari merek perusahaan mereka. Ini juga yang menyebalkan untuk Didi, dan tidak mungkin kan kalau mendengar nama Adiwijaya, Didi tak tahu apa bisnis keluarga mereka. Sebenarnya hampir 2 tahun, hubungan Didi dengan Padri juga tidak terlalu bagus. Dia kurang suka bicara dengan ayahnya dan memang merasa terganggu sekali kalau mengingat bagaimana ibunya dulu meninggal. Tapi sekarang pun gara-gara ayah sering merokok, dia terkena bronkitis dan dia menyembunyikan ini dari Kak Nada juga aku. Keluh di dalam hati Didi karena dia memang menemukan sesuatu beberapa bulan yang lalu di rumah ayahnya. Andaikan waktu itu ayah tidak ikut ke villa keluarga Prayoga, aku juga tidak akan menemukan kenyataan kalau ayah sakit bronkitis. Paru-parunya juga bermasalah dan banyak sekali bercak-bercak fleknya. Untung gak sampai bolong. Didi mengingat lagi kejadian itu di benaknya. Dan ini juga yang membuat dirinya sekarang rutin kembali pulang ke rumah, walaupun dia masih tidak baik hubungannya dengan ayahnya, Nada, dan masih menghindari keluarga Prayoga. Lalu karena mengingat penyakit ayahnya juga, ayah tidak boleh pulang malam-malam, angin malam gak bagus buat ayah. Dan ayah harus istirahat supaya tidak kambuh lagi penyakitnya. Didi sangat marah sekali ketika tahu penyakit ayahnya. Sepulang ayahnya dari puncak, Didi yang ada di rumah mengomel. Dan sejak itu dia meminta ayahnya untuk berhenti merokok. Karena memang setelah tahu dan divonis dokter tentang bronkitisnya, Padri juga tidak berhenti merokok. Seakan-akan seperti ingin membunuh dirinya sendiri perlahan-lahan. Makanya sekarang Didi benar-benar mengontrol kesehatan ayahnya itu. Dan mau tidak mau, setelah anaknya bicara macam tadi, Padri pun mengangguk. Atau anaknya itu akan mengancam memberitahukan kesehatan Padri pada Nada yang memang bersikeras ingin disembunyikan oleh Padri. Jadi apapun yang diminta oleh Didi harus dituruti Padri, termasuk tetap melakukan pengobatan. Tapi tetap, ini tidak diberitahukan pada siapapun. Hanya Didi saja yang tahu. Dan untuk biaya pengobatannya juga, Didi tidak membiarkan Padri menggunakan uangnya sendiri. Tapi dia memilih menggunakan uang dari hasilnya bekerja menjadi driver online atau pekerjaan sampingan apapun yang bisa dia lakukan untuk biaya kesehatan ayahnya. Kami minta maaf sekali Nyonya Rika, Nak Reiko, Mbak Reti, habis makan langsung pulang begini. Tentu saja Padri masih mendahulukan tata krama. Oh iya, tidak apa-apa, ini juga memang sudah malam. Kapan kira-kira akan kesini lagi Pak Padri? Namun sebelum Reiko bicara, Rika yang sudah duluan memotongnya. Entah kenapa dia memang antusias sekali menanyakan ini. Oh, saya nanti akan kabari kalau barang-barang yang dibutuhkan sudah didapat Nyonya Rika. Oh, kalau gitu baiklah. Hati-hati di jalan ya Pak Padri. Terima kasih Nyonya Rika. Saya permisi dulu. Lalu Padri menatap Reiko. Nak Reiko, nanti Bapak akan kabari ya kalau sudah siap semuanya. Terima kasih Pak Padri. Saya minta maaf ya sudah merepotkan Bapak. Reiko sudah berdiri dengan piring yang tentu saja sudah kosong karena isinya sudah dihabiskan olehnya.